Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Terlihat pertempuran dua orang laki-laki yang sama memiliki ilmu kanuragan yang sama-sama tingginya. Serangan demi serangan yang mereka lancarkan membuat getaran di sekitarnya. Benturan dua kekuatan yang mengandung tenaga dalam yang luar biasa itu terdengar memecah kesunyian malam itu. Jurus demi jurus keluar bergantian, saling serang dan saling tangkis itu yang terjadi. Ternyata pertempuran dua orang tersebut telah berlangsung selama 2 hari 2 malam, dan mereka masih tampak bersemangat untuk saling menyerang. Mereka berdua adalah Mbah Jambrong dan Mbah Jenggot, dua laki-laki tua yang sama-sama memiliki ilmu kanuragan yang seimbang. Namun ada yang berbeda. Mbah Jambrong adalah penganut ilmu aliran hitam, sedangkan Mbah Jenggot adalah penganut ilmu aliran putih. Sudah sejak lama antara Mbah Jambrong dan Mbah Jenggot terlibat perseteruan di antara mereka berdua. Perseteruan tersebut berawal ketika mereka masih muda. Dendam yang tidak pernah padam berlanjut hingga tua. Dari dulu, Mbah Jambrong tak terima Satya pernah dikalahkan oleh Mbah Jenggot, yang saat itu mereka masih muda. Sebenarnya mereka berdua dulunya adalah sahabat seperguruan dan berguru pada guru yang sama, yaitu kepada Yang Wijoyo, seorang guru yang beraliran ilmu putih. Awalnya mereka baik-baik saja, namun permasalahan pun muncul ketika rasa kecewa Mbah Jambrong muncul. Singkat cerita, ternyata hubungan tidak harmonis itu berawal ketika Mbah Jambrong yang menyukai anak dari gurunya tersebut. Sedangkan di sisi lain, anak Yang Wijoyo yang bernama Rengganis itu malah menyukai Mbah Jenggot kala mudanya. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh Mbah Jambrong untuk mendapatkan hati Rengganis, namun semuanya itu sia-sia belaka. Hari demi hari dan waktu pun berlalu. Perasaan amarah dan dendam mengisi otak dari Mbah Jambrong muda, apalagi saat Rengganis yang selalu lebih memperhatikan Mbah Jenggot. Beberapa kali Mbah Jambrong melihat Mbah Jenggot muda dan Rengganis tengah berduaan. Mereka saat itu tengah mencari kayu di pinggiran hutan bersama. Mereka tampak sangat akrab dan senang. Darah di tubuh Mbah Jambrong pun mendidih melihat hal tersebut. Emosinya semakin memuncak. Suatu hari saat Yang Wijoyo sedang melakukan tirakat bertapa di puncak bukit, di saat itulah otak kotor Mbah Jambrong muda beraksi. Nafsu dan hasratnya pada Rengganis sudah tidak bisa dibendung lagi. Suasana saat itu terlihat sangat sepi. Di pondok hanya ada Rengganis dan Mbah Jambrong. Rengganis sendiri sedang memasak di dapur sendirian. Tak lama setelah selesai memasak, Rengganis pun kemudian beranjak pergi ke kamar mandi di sumur belakang rumah, di mana ada satu mata air yang airnya jernih. Rengganis sendiri tak tahu kalau ada sepasang mata yang tengah mengintainya dari kejauhan. Ia tak menyadari akan hal itu. Melihat kemolekan tubuh dari Rengganis, nafsu muda Mbah Jambrong pun berkobar-kobar. Setelah selesai mandi, Rengganis kemudian bergegas melangkah menuju ke kamarnya. Hanya kain jari yang membalut tubuhnya. Rambutnya yang panjang tanpa hitam berkilauan terkena air. Tubuhnya yang putih mulus, bersih, terlihat sangat segar dan padat dipandang mata. Sesampainya di kamar, Rengganis ingin mengganti pakaiannya. Sialnya, Rengganis lupa mengunci pintu kamarnya.
Rengganis tak tahu kalau Mbak Jambrong muda sedang mengikutinya. Melihat situasi yang sangat sepi, Mbak Jambrong kemudian masuk ke dalam kamar Rengganis. Rengganis yang tak menyangka kalau Mbak Jambrong masuk ke dalam kamarnya, sontak dia pun kaget. Dia pun bingung dengan kejadian itu. Mbak Jambrong muda yang sudah dikuasai oleh setan berusaha mengajak Rengganis untuk berhubungan, tapi Rengganis menolak. Alhasil Mbak Jambrong semakin beringas. Ia tak mempedulikan lagi kalau yang tengah ada di depannya itu adalah anak dari gurunya. Mbak Jambrong dengan cepat dan gesit segera menerjang tubuh Rengganis. Rengganis yang sedikit memiliki olah kanuraga pun melawan. Ia pun berontak akan serangan dari Mbak Jambrong muda. Namun, ia tak berdaya melawan kekuatan dari Mbak Jambrong muda. Rengganis berusaha dengan sekuat tenaganya. Namun, usaha itu sia-sia. Akhirnya Rengganis hanya bisa berteriak-teriak sekuat tenaga. Semoga ada orang yang mendengar ceritanya. Hutan yang sepi, tak ada orang di sana. Di sisi lain, Mbah Jenggot muda samar-samar mendengar suara teriakan, dan yang ia rasakan suara itu adalah suara Rengganis. Ada apa dengan Rengganis? Pikirnya di dalam hati. Yang saat itu ia tengah pulang selesai mencari ikan di sungai. Rupanya saat itu Mbah Jenggot muda telah sampai di depan rumah saat terdengar teriakan dari Rengganis. Dengan feeling dan batinnya, Mbah Jenggot muda langsung berlari meloncat menembus rumah menuju ke kamar Rengganis. Sebentar kemudian ia telah sampai di kamar Rengganis. Sejurus kemudian, Mbah Jenggot muda langsung menyerang Mbah Jambrong yang tengah berusaha merudah paksa Rengganis. Dengan cepat, Mbah Jenggot membanting tubuh Mbah Jambrong muda hingga terjatuh dan terpelanting di lantai. Mbah Jambrong yang tak terima segera menyerang Mbah Jenggot muda dengan serangan yang cepat. Dua sosok pendekar saling bertarung dengan kekuatan masing-masing. Dinding kayu rumah pun jebol terkena serangan mereka berdua, dan pertempuran mereka pun berlanjut di luar rumah. Pertarungan yang sangat sengit di antara mereka berdua. Mereka berdua saling serang, saling tangkis tak terhindarkan lagi. Rupanya ilmu Mbah Jambrong masih di bawah ilmu dari Mbah Jenggot. Kali ini dengan cepat Mbah Jenggot melayangkan pukulannya yang telah mengenai Mbah Jambrong. Mbah Jambrong pun terpental, jatuh terjerembab ke tanah. Dan seketika itu dia memuntahkan darah dari mulutnya. Darah segar keluar akibat serangan tenaga dalam yang dilancarkan oleh Mbah Jenggot. Rupanya Mbah Jenggot tak main-main dengan serangannya, dan akibatnya sangat luar biasa efeknya pada diri Mbah Jambrong yang terluka parah saat itu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.